Huria nani haolongan ni Tuhata Yesus Kristus sadarion jupang madi huriata minggu jubilate namar lapatan marolopolop tu debata masadok tanaon pesalmen onoplonom ayat sada jala topik minggu sadarion ima mangoloi persuruan ni Tuhani atong tapahom marohata di adopan ni debata martangiang nahohom mahita. Amen. Maredde hita sian nomor 10 ayat sada do tolu. Rimma hita jongjong mar hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di porbadia na tumo palangit do tanoon. Amen. Marolopolop tu debata maho ale sadok tanoon endehon hamu mahamuliaon ni goarna marmulia bahen hamu puji-pujianna dok hamu mamadok debata tung nasokkal do akka pabahenanmu binahen ni hinatibul ni gugum ikon marsoba tuhodo akka musum. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata suruh matod di perbadia tu rohanami asa terapul situ tu rohanami marhite-hite haheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jala asalam gadda haporsiaon nami marhite-hite pakirimon na mangulu asa tongtong huingot hami na hehedo hami musesian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan naon naung hehe sian namate. Amen. Hudul mahamu. Maredde hita sian nomor 325 ayat sada dohot 2. Pamaranti
patik ni debata si hanguluhonotta di minggutta sadarion ima patik parjolo saha tu patik paupaton tangihon hamuma. Patik parjolo ahu do jahoba debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tonga na on rodi na di Bagasan Aik na di toru di tano yanggo tunggabe si sombaon manang si oluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yanggo soture dalanna ay nahona humna dosogot akka na marsineang di guarna. Patik paupaton ingot hamuma parbadiaon ari mingwi di naunomarima ulahamu nasa silonmu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba debatamdui dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pengisini hutani halak pe na mangibati hutam ai di nonom ari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana diari papituhoni di maeni do umbain na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai di sido sahatna atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata halia Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na umbartu patikmi. Amen. Maredde hita sian nomor 623 ayat sada dohot 2. Rimma hita jongjong tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan para siroha mida halak na dangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahator do hami tubu jala dang adong ho hapor siay ham di bagasan rohanami hian saluhut na dohami manibil sian akka dalanmu matsay godang do pangalasyon nami di patikmu alay ingot mahami ale Tuhan ala ni denggan ni basam dohot asini ni roham sayunang paingot-ingot akka dosana nahaposon nami say dohot pangalasyon nami say ingot mahami hobartu asini roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu ala ni Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesaon ni dosata. Roma hamu tu au asa mangolu tod dimuna ninna Tuhan Jahoba. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dadap. Botardo bahenokku songon ba itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon madi debata na dikijang. Amen. Hudul mahamu. Maredde hita sian nomor 310 ayat 1 dohot 4. Kata turpuk epistel minggutta sadarion imana sa surat di buku Joshua bidu sada ayat 5 sahatu ayat 8 on madidok disi tajahama marsikat sorin dang adong manang ise na manahan jongjong di jolom saleleng ho mangolu songon padonganikku disi Musa donganakku doho dang tagamon pasabwoku manang tadi konokku. Pirma todim jala marsihohot ay ikon hodo merbagi tanoon bahin partalian niwangsoon na uharihon tu opunasida lehonokku tunasida. Asal pir todim jala marsihohot situtu mangarodoti dohat patupahon hobar tu sude patik akka na tinonahon ni si Musa na posokki tu ho unang manibil ho siamun manang tuhabiran asa marmulia ho manang dopak dia ho mangalakka. Unang meret buku ni patikon sian pamangamu saya pikir-pikir mai arian dohot borngin asa diraudoti ho jala dipatupaho hobar tusude natar surat di bagasani asa marutung ho di akka dalanmu jala marmulia parulaumu. Di sido sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amen. Mareddehit sian nomor 610 ayat 1 dohot 2.
rimma hita jongjong. Tahad tidak koma hapor seotai, son na hita tidak ni dongatta sa hapor seaon, di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea, di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumop palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba, na sasadai, ima na ditubuan di si Maria, na gabi-gabian santon di porbadia, andorang sohatubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na matetarpajal do ibana, di haw ni porsilang. Natuat tuban watoru, dung ditanom, na mulak mangolu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul ditu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana, pai mamulak sogot tutano, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasan dosa, dohot di hatay na maddok, mula mangolu sogot daring nang mate, dohot di hangoluan na rasa-rasuda. Amen. Hudul mahamu. Titing goar ni minggutta sadarion minggu jubilate na marlapatan marulop-olop tu debata sadok tanoon. Tajaha matiting nasaha tu hitabi. Maredde hita siya nomor 670 ayat sada dohot 2. Damene debata na sumurung sian salu naruha, imana mengaramuti hati-hati do pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Uria nahina holongan ni tuata Yesus, amanami dot inanami sudirwas ni huria, nang songni ianakon di huria. Napo sebelum remaja nang sekolah minggu na mamuji Tuhata di tonga-tonga ni parminggota nuaing. Barita nauli di minggota nuaing imana tersurat di sada Yohanes bidutulu ayat 10 sia saro di ayat 24. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan ayat 24, demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar
daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, mangoloi persuruan ni Tuhani, atau menuruti perintah Tuhan, itulah yang menjadi judul daripada khotbah kita pada saat ini. Hari ini kita sudah memasuki minggu yang bernama Minggu Jubilat, yang berarti bersorak-soraklah ke hadapan Allah. Sekaligus minggu ini adalah minggu yang ketiga sesudah kita merayakan Paskah, pesta kelahiran kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Saudara-saudara, apabila kita bertanya kepada orang Israel, apa yang mereka sorak-soraki, apa yang membebaskan mereka, dan yang senantiasa mereka ingat dalam kehidupannya, tentu jawabannya adalah mereka merayakan satu pembebasan yang diperbuat oleh Allah, yaitu mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir pada waktu dulu. Tentu ini adalah anugerah bagi mereka, anugerah bagi orang Israel. Karena apa? Masa perbudakan adalah masa yang paling keji, masa yang tidak melihat kemerdekaan, masa yang tidak menjadikan sesuatu hal menjadi baru, masa pembodohan, pemiskinan, memberikan sengsara bagi orang Israel pada saat itu. Jadi ketika Tuhan membawa keluar mereka dari perbudakan Mesir menuju Kanaan, dikatakan itu adalah sebuah anugerah, pemberian Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka daripada itu mereka bersorak-sorak, bersukacita, memberikan sorak-sorai, pemujaan yang besar ke hadapan Tuhan. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita sekarang, kita tidak lagi dibebaskan Tuhan dari Mesir. Apalagi kita orang Indonesia ini, kapan kita pergi ke Mesir? Hubungan apa yang terjalin ke sana? Bisa kita katakan hampir tidak ada. Tetapi kesukaan kita adalah pembebasan yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu pembebasan dari segala belenggu dosa dalam kehidupan ini. Yesus yang sudah mati di kayu salib
Dia membebaskan setiap orang berdosa. Dia menghidupkan orang yang sepantasnya mati oleh karena dosanya, menuju suatu masa yang baik, suatu masa sorak-sorai, suatu masa sukacita, yaitu bebas dari dosa. Orang yang sudah merayakan Paskah adalah orang yang sudah merdeka. Merdeka dari perbudakan dosa dalam kehidupannya. Makanya ketika mengikuti perjamuan kudus, kita diarahkan bahwa mengingat Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib dengan pengorbanannya yang begitu besar, sehingga kita tidak lagi hidup dalam dosa. Dan ketika sudah mengikuti perjamuan kudus, kita tidak boleh lagi mengikuti ajaran iblis. Supaya apa? Hukuman yang besar, hukuman yang terbesar tidak terjadi dalam kehidupan kita. Maka daripada itu kita bersorak-sorai. Minggu ketiga setelah sorak-sorai Paskah, hari ini bergema, berkumandang dalam kehidupan dunia ini. Kehidupan setiap insan orang percaya, setiap jemaat Kristus di tengah-tengah dunia berjubilate, malolopolop tu Jehovah sadok tanon, bersorak-sorak ke hadapan Tuhan, hai segala penduduk bumi. Saudara yang terkasih, berdasarkan firman Tuhan pada saat ini, ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran bagi kita untuk menetapkan bagaimana kita harus bersukacita, harus bersorak-sorai di hadapan Tuhan dalam minggu jubilate ini. Yang pertama disebutkan, kita berasal dari kebenaran. Kita berasal dari kebenaran. Saluhutna dohita marharoroan sian hasitongan. Jemaat Kristus yang terkasih, buku 1 Yohanes dituliskan adalah untuk memberikan keyakinan kepada para pembaca bahwa benar Yesus adalah anak Allah. Sebab pada saat itu ada ajaran yang tidak mempercayai tentang keberadaan seorang Mesias, tentang Yesus sebagai anak Allah yang datang sebagai manusia. Tetapi semakin dikonkretkan bahwa keyakinan kita akan semakin bertumbuh. Karena Yesus ada, dialah anak Allah, dialah Mesias, dialah Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Yesus berasal dari kebenaran, saudaraku. Dia tidak berasal dari dunia yang penuh dosa. Ajaran ini mengedepankan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah murid-murid Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah milik Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah kepunyaan Tuhan. Setiap orang yang hidup, setiap orang yang mati dan hidup bersama dengan Tuhan sudah menjadi satu rumpun ke dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Maka daripada itu kita mendapat predikat yang baru, yaitu yang mengatakan kita adalah berasal dari kebenaran. Kebenaran bukan hanya ucapan bibir semata, bukan hanya pandainya lidah mengolah kata, bukan hanya karena sedikit yang kita dengar kemudian kita cerna, kemudian kita bahasakan dengan baik, atau bahkan mungkin ada kebanggaan yang luar biasa yang meluap-luap yang mengatakan kita adalah berasal dari kebenaran. Tetapi apapun alasan, bahkan yang lebih terdalam dari apa yang kita miliki tadi, saudaraku sekalian, kita adalah berasal dari kebenaran. Kebenaran yang kita miliki adalah bersumber daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja kita, pemilik akan kehidupan kita,
serta pemberi kehidupan bagi kita pribadi lepas pribadi. Jemaat Kristen adalah orang yang berasal dari kebenaran, sekaligus menentang ajaran yang mengatakan manusia berasal dari kejahatan, seperti dalam ayat 12. Tetapi kebenaran yang kita miliki adalah kebenaran yang bersumber daripada Tuhan. Itulah yang menjernihkan kehidupan kita. Itulah yang memeteraikan kehidupan yang baru. Dan itu jugalah sumber sukacita dalam setiap kehidupan orang percaya dalam kehidupannya. Jadi ketika saudara mengatakan bahwa atau mengklaim bahwa saudara berasal dari kebenaran, semua kita berasal dari kebenaran, tentunya kita memiliki ciri-ciri, yaitu hidup bersama dengan Tuhan dan jauh dari segala iblis dalam kehidupan. Ini yang pertama. Maka daripada itu ucapan juga harus benar, pikiran juga harus benar, mindset juga harus benar dalam kehidupan ini. Jangan menyikapi suatu persoalan, oh itu salah. Yang benar adalah ini. Semua orang adalah salah. Yang benar hanya dia. Memang benar mereka sama-sama kaya. Tetapi bagi seseorang kekayaan orang lain tidak berarti. Yang berarti hanya kekayaan dia. Itu adalah ciri-ciri orang yang hidup tidak dalam kebenaran. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran adalah dia berbicara dengan baik, dia berpikir dengan baik dan menganalisa dengan baik, dan segala sesuatu yang ia dapatkan dia katakan itu bersumber daripada Tuhan. Pertanyaan kita sekarang, pertanyaan bagi seluruh jemaat sekarang adalah bagaimana kita? Semua jemaat HKBP ini adalah bersumber dari kebenaran? Katakan. Kalau kebenaran yang ada itu akan menguasai kehidupan kita. Katakan, apakah Perhalado bersumber dari kebenaran? Ya, bersumber dari kebenaran. Segala kehidupan daripada setiap orang percaya adalah bersumber daripada kebenaran. Dan itulah yang menjadi komitmen, bahkan menjadi prinsip, ucapan, predikat yang baru dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, ketika kita hidup dalam kebenaran, tentunya kita hidup dalam kesucian juga, yang jauh dari dosa, jauh dari segala belenggu-belenggu dosa, atau bahkan iri, dengki, dendam, dan lain sebagainya, tidak nampak dalam kehidupan kita. Tetapi justru kita dapat memenangkan kebenaran itu sendiri di hadapan orang banyak, di hadapan diri kita, di hadapan Tuhan sebagai sumber daripada kebenaran itu. Peganglah erat kebenaran yang menjadi kehidupanmu, karena itu bersumber daripada Tuhan. Yang kedua, kita memenuhi perintah dalam kehidupan ini. Perintah yang ada pada kita adalah mengasihi. Mengasihi saudara, mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan. Adalah yang sangat utama dan yang menjadi terutama dalam 1 Yohanes adalah kita hidup dalam kasih. Kita mengasihi segala sesuatu, setiap orang yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Benar, sebagai manusia biasa, konsep berpikir kita mengatakan adalah kasihilah saudaramu. Karena apa? Dia sudah mengasihi engkau. Tunjukkan kasihmu kepada dia. Karena apa? Engkau sudah dikasihinya. Pertanyaan sekarang, seandainya dia belum mengasihi kita, dia belum tunjukkan kasih sayangnya kepada kita, maukah kita mengasihi dia? Tentu sebagai manusia mengatakan, boro-boro.
Bahkan pembelaan ada pada kita, yaitu tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, katanya. Artinya, bagaimana mau mengasihi orang lain sementara kita tidak kenal? Kita belum merasakan kasih daripada dia. Itu menurut kemanusiaan kita. Tetapi ketika kita bersandar dan memiliki tolak ukur yang baik ke hadapan Tuhan, kita akan mengatakan, kita akan mengasihi sesama orang lain. Kita akan mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita akan mengasihi semua orang. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita di tengah-tengah dunia ini. Tanpa orang berbuat baik kepada kita, kita sudah berbuat baik kepada dia. Tanpa orang menunjukkan kasih setianya kepada kita, kita harus tampil terlebih dahulu untuk mengutarakan kasih kepada dia. Ketika kita belum menerima pertolongan daripada dia, kita sudah tampil memberikan pertolongan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan pertolongan, sudah menunjukkan kasih setianya kepada kita. Ini perintah yang kita rasakan. Ini perintah yang ada pada kita. Maka daripada itu, perintah yang baik ini adalah memiliki kekuatan untuk maju ke depan, bukan mundur, tetapi maju ke depan, maju untuk berbuat, maju untuk berbicara, maju untuk bertindak dengan baik, sebagaimana kasih yang ditunjukkan Tuhan kepada kita pribadi lepas pribadi. Ketika Yesus membasuh kaki daripada murid-murid, pada saat itu Petrus sangat tercengang, bahkan dia malu. Masakan engkau guru akan membasuh kakiku? Sepantasnya akulah yang membasuh kakimu, kata Petrus. Tetapi Yesus mengatakan, ketika aku tidak membasuh kakimu, berarti tidak menunjukkan kasih sayang Bapa kepadamu. Lantas Petrus berpikir, kalaulah Yesus sebagai guru membasuh kakinya, itu adalah kasih yang bersumber daripada Tuhan. Spontan pada saat itu Petrus berkata, Tuhan, janganlah hanya kakiku, tetapi ikutlah seluruh badanku. Demikian dikatakan oleh Petrus. Tetapi apa jawaban Yesus? Orang yang sudah mandi tidak perlu dipermandikan lagi. Lapatanna halak na uyas dapola be sipayason be. Dengan adanya prinsip yang dikembangkan oleh Yesus untuk saling membasuh kaki adalah prinsip untuk saling mengasihi. Mengasihi orang lain, mengasihi saudara-saudara, mengasihi orang kita kenal, bahkan mengasihi orang yang belum kita kenal. Ausurahamu disuruh mabasu pak nijolma nasotinadam dope. Ahado dokonomu. Olo doho membasu pak nijolma. Manang dokonomu do. Mamereng pak na majo. Molosona baga do pak na. Pinayas. Alay molo rotak go. Lo mapaya cuca diri. Manang ino nagabi tubuh di baga saroham. Atau lo masih payas pak nabi. Ay dangadong na ulo payacon pak nidongan. Dak sangay, dak sempati, do daka prinsip na asing. Tetapi saudaraku yang terkasih, ketika Yesus mengasihi orang banyak, dia meletakkan dasar yang baru untuk saling mengasihi. Dan itulah menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Kita mengasihi orang dalam persatuan dalam keluarga. Di dalamnya ada diri kita pribadi, ada orang tua, ada anak-anak, sanak saudara. Tentunya kita harus saling mengasihi.
Masa kecil diisi dengan saling mengasihi. Setelah besar juga hidup saling mengasihi. Tapi ingat, dan ini merupakan satu kritisi bagi orang Batak. Orang Batak ada yang ditemukan, bukan banyak, ada yang ditemukan. Namartino dohon dang masya holongan. Abang adik tidak tegur sapa. Namariboto tok songoni. Karena apa? Ini banyak penyebab. Padahal dari kecil diajar oleh orang tuanya untuk hidup saling mengasihi. Sama-sama makan, sama-sama berdoa, sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh saudara yang lain. Mengapa? Ini pertanyaannya. Mengapa sesudah dewasa, sesudah berumah tangga, sesudah mendapatkan berkat yang banyak dari Tuhan, sehingga mengabaikan kasih dalam persaudaraan? Apakah mungkin karena tidak mendapatkan harta yang lebih, karena tidak mendapatkan warisan yang wajar, dan lain sebagainya, atau bahkan karena orang tua tidak ada lagi sehingga mengancam kehidupan orang yang bersaudara? Jemaat Kristus yang terkasih, kita harus hidup dalam saling mengasihi, karena itulah perintah yang sampai kepada kita, yaitu perintah yang bersumber daripada Tuhan. Maka daripada itu, ketiga hal ini harus menjadi bagian kita. Yang pertama, untuk dapat menjadi penurut atau mengikuti Allah, kita harus senantiasa berhubungan baik dengannya, agar kehendaknya dapat kita pahami dan kehendaknya kita dapat penuhi dalam kehidupan. Maka daripada itu, bangunlah hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa pribadi, meditasi, saat teduh, doa persekutuan dalam gereja, secara pribadi atau bersama dengan orang lain. Yang kedua, hidup menurut perintah Tuhan menjadi beban ketika kita melakukannya dalam keterpaksaan. Tetapi hal itu akan menjadi sukacita, akan menjadi sorak-sorai saat kita merasakan nikmatnya hidup dekat dengan Tuhan. Pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 165 mengatakan, besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Yang terakhir, perintah Tuhan adalah percaya kepada Yesus dan hidup saling mengasihi. Dua hal ini tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, iman kepada Tuhan dan kasih kepada sesama harus sejalan dalam kehidupan ini. Selamat belajar, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Martangiang Mahita. Tuhan nami jala di bata nami di bagasa Yesus Kristus, moliate marohan nami di ho Tuhan, nang paluaco kami tumangyo katam, pargugoy mahami, mangulahon hatami, asa sitok kami Tuhan, jol mana marulupolup di tonga-tonga ni ngulu nami. Pasu-pasu sudi ruas di huriam, naromar minggu tu garejaon, don napatupaun ibadah di jabu nabi. Asi roham, saya patongon dalan ngulu, saya paholang aka parsahiton, dohot parmaraan sian ngulu nami. Alay saya patedik ma, asi dohot holong ni roham. Di bagasa Yesus Kristus, martangiak kami. Amin. Mari kita selama 327 ayat sada huruf penghubung PDA. Bersama
Rem mahita jongjong. Tatangi ako mapili at tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banogijang hodo haroroan ni salu sileho-leho nadinggan dona sauli basa na maliutus. Upasat kami masya na nileho mitu kami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hutus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajawmu di tonga-tonga ni huriam dohod di portibyon. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silew-lehom mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanamin na di banogijang saya pinarbadia maguarmu, saya rumah harajaumu, saya saud malomu ni roham di banotongaw songon na di banogijang. Leo matuhami sadari okang uluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami tugiu tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di do pakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur hommada mena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom.